Man huwa malikul Yaman al-yawm? Al-yawm. Siapa raja Yaman sekarang? Hah? Abraha? Kenapa kau bisa jadi raja? Hah? Aryab. Wa Aryab man huwa? Man huwa Aryab? Hah? Man? Raja Yaman? Sebelumnya? Sebelum jadi Raja Yaman dia sebagai apa? Dari mana? Min aina huwa? Hah? Min Habasyah. Baik. Diutus oleh Malikur Rum. Diutus oleh Raja Romawi untuk memimpin pasukan ke Yaman. Ya'khudhu ats-sa'r. Ya'khudhu ats-sa'r artinya membalas dendam ketika mereka membantai orang-orang Nasara. Aina? Di mana? Hah? Najran. Baik. Di Najran. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qissat Ashabil Fil. Kisah Ashabil Fil. Setelah Abraha menguasai Yaman dan dia berhasil mengalahkan Aryab walaupun dengan kecurangan, tetapi tentara yang berpihak pada Aryab sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Tentunya otomatis mereka bergabung dengan tentara yang lain di bawah kekuasaan Abraha. Qala Ibnu Hisham, dikatakan oleh Ibnu Hisham rahimahullah, "Tsumma inna Abraha bana al-Qullais bi San'a." Setelah menguasai, sebagaimana sudah dikisahkan bahwa Abraha lebih santri, istilah mereka, yakni lebih agamis, lebih dekat pada agamanya daripada Aryab. Maka setelah dia berkuasa, bana al-Qullais bi San'a. Dia membangun al-Qullais bi San'a. Qullais itu adalah nama dari gereja allati arada Abraha an yusrif ilaiha hajjal Arab. Dia membuat gereja terbesar dan dia bercita-cita seluruh orang-orang Arab harus hajinya pindah ke Yaman dengan mendatangi gereja tersebut. Fabana kanisatan lam yura mithluha fi zamaniha bi syai'in min al-ard. Maka dia bangun kanisatan, sebuah gereja yang sangat besar yang tidak pernah terlihat gereja seperti itu. Ini enggak pernah ada gereja sebesar itu di zamannya. Berarti gereja terbesar di zaman tersebut. Thumma kataba ila an-Najashi, inni qad banaitu laka ayyuhal malik kanisatan. Kemudian menulis ke Raja Najasyi. Raja Najasyi adalah penguasa di Habasyah. Dia menulis surat, inni qad banaitu laka ayyuhal malik kanisatan lam yubna mithluha limalikin kana qablak. Sungguh aku telah membangun satu gereja yang besar, wahai tuan raja, yang tidak pernah dibangun gereja sebesar itu untuk raja manapun. Walastu biminnatin hatta usrifa ilaiha hajjal Arab. Dan aku masih belum puas sampai aku mengarahkan ke gereja tersebut seluruh orang-orang Arab. Yani dia berbuat hanya karena riaan, ingin dipuji oleh rajanya atau atasannya, Raja Najasyi di Habasyah. Dia katakan, aku telah membangun untukmu sebuah gereja terbesar yang tidak pernah dibangun gereja sebesar itu untuk raja manapun kecuali untukmu. Dan aku masih belum puas hatta usarrif ilaiha hajjal Arab, hingga aku berhasil untuk memindahkan hajinya orang-orang Arab ke Mekah, ke gereja tersebut. Demikian cita-citanya Abraha. Falamma tahaddatsatil Arab bi kitab Abraha dzalika ila an-Najashi ghadiba rajulun minan Nasa'ah. Ketika orang-orang Arab berbicara
berbisik-bisik tentang rencananya Abraha bahwa dia akan memindahkan hajinya orang Arab ke Yaman dan memindahkan hajinya ke gereja terbesar yang dia bangun di Yaman, dan mendengar tentang suratnya Raja Abraha ke Raja Najasyi, maka ghadiba, maka marahlah seseorang dari kalangan Nasa'ah. Nasa'ah jamu nasi, yakni satu suku atau beberapa suku dari suku-suku Arab yang pertama mengadakan bid'ah nasi'ah. Nasi'ah itu memindahkan bulan-bulan suci ke bulan lain. Yakni bulan-bulan suci ketika datang bulan haram, mereka memiliki ide, kalau kita mau perang sekarang, perang. Kita pindahkan secara sepakat bulan haramnya ke bulan Safar. Karena bulan Safar adalah bulan yang penuh petaka dan bala bencana, maka saat itu kita jadikan seperti bulan haram, kita tidak berperang di sana. Seakan-akan mereka yang bisa mengatur syariat ini. Itu disebut dengan bid'ah an-nasi'ah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sesungguhnya nasi yang mereka adakan itu adalah tambahan kekufuran mereka. Tambahan kekufuran mereka, ziyadatun fil kufur. Sehingga mereka suku-suku tersebut dijuluki dengan an-nasa'ah. Salah seorang dari suku Nasa'ah ini marah. Fakharaja hatta atal Qullais faqa'ada fiha. Dia sengaja datang ke gereja tadi yang dijuluki Al-Qullais tadi, didatangi oleh orang Arab tersebut, dan kemudian dia buang air di sana. Tsumma kharaja falahiqa bi ardih. Setelah buang air di gereja tersebut, dia pergi, meninggalkannya dan kembali ke desanya. Fa akhbara bidzalika Abraha. Ketika Abraha diberitahu perilaku seorang dari kalangan Arab yang melakukan seperti itu, menghina gerejanya, faqala man sana'a hadza? Siapa yang melakukannya? Faqila lahu, dikatakan kepadanya, sana'a hadza rajulun minal Arab. Yang melakukannya adalah seseorang dari kalangan Arab, min ahli hadzal bait, dari mereka-mereka yang ada di tempat al-bait, ini Baitullahil Haram, alladzi tahujjul Arab ilaiha bi Makkah, yaitu mereka-mereka yang mengadakan haji ke Arab sana di Makkah. Lamma sami'a qaulak usarrif ilayya hajjal Arab. Mereka marah kepadamu ketika kamu berkata akan memindahkan hajinya Arab ke gereja tersebut, maka mereka marah. Ghadiba faja'a faqa'ada fiha. Maka dia marah kemudian mendatanginya dan buang air padanya. Ay innaha laysat lidzalika bi ahl, yang tujuannya memberitahu bahwa ini tidak pantas untuk menggantikan Baitullahil Haram, bahwa tempat ini tidak semulia Baitullahil Haram. Fa ghadiba 'inda dzalika Abraha. Maka Abraha marah ketika itu, ketika mendengar kalimat seperti itu. Wa halafa la yasiranna ila al-bait hatta yahdimahu. Dia bersumpah dengan nama Allah, dengan nama Tuhan, kemudian la yasiranna ila al-bait hatta yahdimahu. Sungguh demi Allah, aku akan datangi dengan pasukanku dan aku akan binasakan, aku akan hancurkan Ka'bah. Thumma amara al-Habasyah fatahayyat wa tajahhazat. Kemudian diperintahkan orang-orang Habasyah, tentaranya, untuk bersiap-siap. Tahayyat wa tajahhazat, mempersiapkan segala macam perbekalan untuk perang. Tsumma sara wa kharaja ma'ahu bil fil. Maka keluarlah pasukan besar dan bersamanya gajah-gajah besar. Wa sami'at bidzalikal Arab. Maka orang-orang Arab di sekitar Yaman mendengar rencana Abraha untuk menyerang Ka'bah. Fa'adhamuhu wa fadhi'u bih. Maka mereka menganggap bahwa ini perkara besar, perkara yang mengerikan. Satu pasukan besar akan menghancurkan Ka'bah. Ini petaka dan ini bencana, kata mereka. Maka semua orang-orang Arab yang ada di sekitar Yaman menghalanginya. Jangan, kamu akan kualat, kamu akan ditimpa bencana. Itu adalah tempat suci, tempat yang dijaga oleh Allah, oleh Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Kalau engkau terpaksa dan terus memaksa untuk menghancurkannya, niscaya kalian yang akan hancur. Tetapi Abraha tidak peduli. Maka dia berangkat, sehingga dihalangi oleh orang-orang Arab
sampai orang-orang Arab itu bergabung beberapa suku untuk mengalahkannya. Sebelum datang ke Mekah, masih di sekitar Yaman sudah diserang oleh orang-orang Arab. Terjadi peperangan-peperangan kecil sepanjang jalan. Peperangan-peperangan kecil karena pasukan orang Arab adalah pasukan-pasukan kecil. Maka ditumpas mereka habis. Kaum ini juga kalah, kaum ini juga kalah, suku ini kalah, suku ini kalah. Demikian keadaan Abraha bersikeras ingin mendatangi Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Untuk siapa? Untuk Raja Najasyi. Kalimatnya dalam suratnya, Abni laka ayyuhal malik. Aku bangun untukmu wahai Tuan Raja. Satu gereja besar yang terbesar yang tidak pernah dibangun untuk raja manapun. Dan aku masih belum puas. Sampai aku memindahkan hajinya orang Arab ke gereja tersebut untukmu. Lihat. Amalan mereka bukan lillah. Tetapi lil malik. Untuk rajanya. Qala wa ra'au jihadahu haqqan alaihim. Kata orang-orang Arab bahwa kita wajib berjihad katanya. Haqqan alaihim hina sami'u bi annahu yuridu hadmal Ka'bah Baitullahil Haram. Ketika mereka mendengar bahwa Abraha akan menghancurkan Ka'bah, maka mereka melihat jihad haqqan alaihim. Jihad merupakan kewajiban mereka. Ini agak unik. Agak unik karena mereka dalam keadaan musyrikin, jahiliyah. Tapi mereka ketika mendengar Ka'bah akan dihancurkan, mereka marah dan mereka bilang jihad. Ternyata yang meneriakkan jihad ternyata musyrikin itu bukan hanya sekarang. Dulu pun pernah terjadi. Mereka sudah memiliki Ka'bah, memiliki berhala 360 berhala di sekitar Ka'bah. Mereka sudah melakukan bid'ah nasi'ah yang Allah katakan ziyadatun fil kufur. Dan mereka sudah melakukan berbagai macam kebid'ahan, kesyirikan di haram. Tapi mereka masih punya satu ilmu yang mereka ngerti, yang mereka tahu. Bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Ibrahim dan Ismail adalah dua nabi. Nabi anaknya nabi yang diutus oleh Allah SWT. Maka ini tempat suci. Itu mereka tahu. Sehingga di Ka'bah mereka gambar Ismail, gambar Ibrahim, padahal gambar-gambar haram. Tapi itu menunjukkan bahwa mereka tahu dan yakin bahwa Ka'bah ini dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah ibni Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Sehingga mereka, sekufur-kufurnya mereka, begitu mendengar Ka'bah akan dihancurkan, maka mereka menyatakan kita harus lawan. Akhirnya mereka melawan. Dan sebagaimana kita katakan tadi, tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan kekuatan pasukan Abraha. Fakharaja ilaihi rajulun kana min ashrafi ahli al-Yaman wa mulukihim yuqalu lahu Dhu Nafar. Datanglah seseorang dari tokoh-tokoh ahlul Yaman dan raja-raja mereka atau turunan raja-raja mereka yang dijuluki dengan Dhu Nafar namanya. Fada'a qaumahu wa man ajabahu. Dia ajak kaumnya dan dia ajak semua orang yang mau menyambut ajakannya min sa'iril Arab, dari semua orang-orang Arab di sekitar Yaman. Diajak, dibangkitkan semangatnya ila harbi Abraha, untuk memerangi Abraha. Wa jihaduhu an Baitillahil Haram, dan berjuang membela Ka'bah Baitillahil Haram. Wa man yuridu min hadmihi wa ikhrajihi, dan juga diajak manusia-manusia dari kalangan Arab sekitarnya seluruhnya, para suku-suku, untuk membela Ka'bah dari serangan dan rencana Abraha untuk mengusir penduduknya, untuk membantai penduduknya, untuk menghancurkan Ka'bah. Fa'ajabahu ila dzalika man ajabahu. Maka sekian banyak orang-orang Arab bergabung bersama Dhu Nafar. Tsumma arada lahu faqatalahu. Setelah memiliki sekian pasukan yang bergabung, maka dia hadapi Abraha. Faqatalahu, maka terjadilah peperangan. Fahazima Dhu Nafarin wa ashabihi, namun kalahlah Dhu Nafar dengan pasukannya orang-orang Arab. Wa akhidha lahu Dhu Nafar fa ata bihi asiran, dan tertangkaplah ukhidha lahu Dhu Nafarin. Kalah pasukannya dan Dhu Nafarnya tertangkap. Utiya bihi asiran, didatangkan sebagai tawanan.
Thumma mawwa Abraha ala wajhihi dhalika yuridu ma kharaja lahu. Maka berangkatlah Abraha ke arah yang dituju, ala wajhihi, yakni tepat tujuannya. Wajahnya, arahnya seperti semula, tidak berbelok, tidak berubah arah. Yuridu ma kharaja lahu, menginginkan apa yang diinginkan ketika dia keluar, yaitu ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Hatta idza kana bi ardi Khas'am, arada lahu Nufail ibn Hubayb. Ketika sampai daerah Khas'am, dihalangi lagi oleh orang-orang Arab. Kali ini dipimpin oleh Nufail ibn Hubayb al-Khas'ami fi qabilai Khas'am, yang memimpin dua suku dari suku Khas'am yang bernama Syahran dan Nahis. Suku Syahran dan suku Nahis. Wa man tabi'ahu min qabailil Arab, dan juga suku-suku lainnya yang mau bergabung bersamanya dalam pasukannya. Faqatalahu, maka Nufail juga memeranginya bersama pasukannya. Fahazamahu Abraha wa ukhidha lahu Nufail asiran, maka Abraha mengalahkan mereka. Kembali orang-orang Arab tersebut kalah, dan kemudian ditangkaplah Nufail ibn Hubayb atau ibn Habib sebagai asir. Berarti sudah berapa tawanan? 2 tawanan. Yang pertama Dzunafar, yang kedua adalah Nufail ibn Habib. Fakhalla sabilahu wa kharaja ma'ahu yadulluhu. Maka 2 tawanan tadi yang tadinya memimpin peperangan, karena sekarang sudah menjadi tawanan, tidak bisa berbuat apapun, malah dipakai oleh Raja Abraha untuk menunjukkan jalan. Kharaja ma'ahu yadulluhu, akhirnya dia keluar bersama Abraha dan menunjukkan jalan. Entah dipaksa atau tidak dipaksa, yang jelas kejadiannya seperti itu. Kemana jalannya? Kiri. Kemana? Ke kanan dan seterusnya. Hatta idza marra bi Taif, sampai ketika lewat Taif, kharaja ilaihi Mas'ud ibn Mu'attib. Keluar lagi sebuah pasukan dari kalangan Arab yang berikutnya, yaitu Mas'ud ibn Mu'attib. Fi rijalin min Thaqif, dari golongan suku Thaqif. Faqalu lahu, keluar bersama rombongannya dan berkata kepada Abraha, Ayyuhal Malik, wahai Tuan Raja, innama nahnu abiduka, sami'una laka muti'una, laysa indana laka khilaf, wa laysa baytina hadha alladhi turid, ya'nuna allat, innama turidul bayt alladhi bi Makkah, wa nahnu nab'ath ma'aka man yadullu alayhi, fatazawaza anhum. Ternyata pasukan tersebut bukan mau menyerangnya. Pasukan tersebut berkata dengan kalimat Ayyuhal Malik, kami adalah budak-budakmu, kami hamba-hambamu, kami taat padamu, dan kami tidak ada perselisihan denganmu. Walaysa baitana hadzal ladzi turid, dan yang kamu akan hancurkan itu bukan bait kami, bukan sesembahan kami. Yang dimaksud adalah Allah. Innama turidul bait alladzi bi Makkah, karena mereka punya Latta. Mereka punya berhala Latta. Ini yang saya katakan tadi, bahwa mereka masih musyrikin. Mereka masih dalam keadaan beribadah kepada Latta, Uzza dan Manat. Sehingga ketika mau menghancurkan Ka'bah, sebagian mereka yang memiliki Lat tidak merasa pusing. Silahkan, kamu hancurkan Ka'bah. Sesungguhnya kami hanya menjaga Lat, dan Ka'bah bukan urusan kami. Maka berangkatlah Abraha, dan tidak dibantai mereka, tidak dikalahkan mereka. Fab'atsu ma'ahu Aba Righal, kemudian diutus bersamanya penunjuk jalan lagi, yang dijuluki dengan Aba Righal. Yadulluhu ala tariq ila Makkah, menjadi penuntunnya, menjadi guide-nya menuju Makkah. Fa kharaja Abraha wa ma'ahu Abu Righal, maka berangkatlah Abraha bersamanya Abu Righal hatta anzal al-Mughammas, sampai dia singgah di tempat yang namanya Al-Mughammas. Mughammas adalah satu tempat di dekat Mekah dari arah Taif. Kalau dari arah Taif ke Mekah, ketika hampir sampai Mekah, di sana ada daerah yang namanya Mughammas. Falamma anzalahu bihi mata Abu Righal hunak. Ketika sampai di sana, di daerah Mughammas, Abu Righal penuntunnya tadi meninggal. Farujimat qabrahu al-Arab, maka dikuburlah dia oleh orang Arab di sana, di Mughammas. Fahuwa qabruhu alladhi yurjamun nas bil Mughammas. Kuburannya itu adalah daerah yang mereka biasa melempar batu di sana.
ketika mereka haji. Nah, falamma nazala Abrahah al-Mughammas ba'atha rajulan min al-Habasah yuqalu lahu al-Aswad ibn Maqsud. Ketika sudah sampai di Mughammas, Raja Abrahah mengutus seseorang yang dijuluki atau dipanggil dengan nama Al-Aswad ibn Maqsud. Ala khailin lahu hatta intaha ila Makkah. Menunggang kuda menuju Makkah, sampai di Makkah fasaqa ilaihi amwal tihamah min Quraisy wa ghairihim. Dan kemudian diancam mereka, penduduknya dan semua suku-sukunya, dan mereka sudah tidak berani melawan Abraha karena sudah melihat apa yang dilakukan oleh pertama oleh Dunafar dan terkalahkan mereka, yang kedua oleh dan juga terkalahkan Ibn Habib. Maka mereka melihat sudah tidak mungkin mengalahkan orang ini dengan pasukan yang sangat besar. Maka diminta upeti mereka, kumpulkan semua harta kalian. Perampok besar. Abraha perampok besar karena dia hanya meminta. Mana? Semua harta kalian kumpulkan. Maka dikumpulkan semua harta Tihamah dan diberikan. Fa'asaba fiha mi'atai ba'ir li Abdul Muttalib ibni Hashim. Harta-harta tersebut termasuk binatang-binatang ternak. Dan diantara yang termasuk dirampas adalah binatang ternak mi'atai ba'ir, 200 ekor unta milik Abdul Muttalib ibni Hashim. Wa huwa yawma idin kabiru Quraisy. Dan saat itu Abdul Muttalib ibni Hashim adalah seorang tokoh besar Quraisy dan pemimpin mereka yang dibesarkan. Fahammat Quraisyun wa Kinana wa Hudail wa man kana bidzalikal haram biqitalihi. Maka mereka orang-orang Quraisy, Bani Kinanah, Bani Hudail, semua pingin dan sangat ingin untuk memerangi Abraha, untuk menyerang Abraha. Thumma arafu annahum la taqata lahum. Tapi ketika melihat jumlah mereka dan melihat pasukan Abraha, maka mereka arafu annahum la taqata lahum. Mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengalahkan Abraha. Fataraku dzalik, maka dibiarkan, tidak berani melawan. Wa ba'atha Abraha Hunatah al-Himyari ila Makkah. Diutus pula oleh Abraha satu orang utusan lain yang bernama Hunatah al-Himyari, berarti penduduk asli Himyar, bukan dari Habasyah. Faqala lahu, kemudian diperintahkan Hunatah al-Himyari ini, sal an sayyidi ahli hadzal balad wa syarifiha. Coba tanyakan pada mereka, siapa tokoh mereka, siapa pimpinan mereka, siapa orang yang dituakan, yang dibesarkan oleh mereka. Tanyakan. Thumma qul lahu, kemudian katakan kepadanya, innal malik yaqulu lak, sesungguhnya tuan raja berkata kepadamu, inni lam ati li harbikum. Katakan pada orang itu bahwa raja berkata, aku tidak datang kepada kalian untuk memerangi kalian. Aku datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Fa in lam ta'ridu lana dunahu biharbin fala hajata li fi dimaikum. Kalau kalian tidak mengganggu kami, kalau kalian tidak menghalangi kami, membiarkan kami, maka kami tidak akan menumpahkan darah kalian. La hajata li fi dimaikum. Kami tidak butuh untuk membantai kalian, kami tidak butuh untuk menumpahkan darah kalian. Fa in huwa lam yurid illa harbi fa'tini bih. Kalau dia lam yurid harbi, kalau memang dia tidak mau memerangi, yakni terima usulanku, maka fa'tini bih, datangkan orang itu. Paham perintahnya kepada Hunatah ibn Himyar? Hunatah disuruh untuk mencari siapa pembesar Quraisy, pembesar di penduduk Quraisy di Mekah, dan kemudian katakan kepadanya bahwa tuan raja tidak datang untuk memerangi kalian, datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau kalian tidak menghalangi, kalian tidak mengganggu, maka kami tidak butuh untuk menumpahkan darah kalian. Kalau setuju, mereka tidak mau memerangi, maka panggillah dia, datangkan kemari. Falamma dakhala Hunatah Makkah sa'ala an sayyidi Quraisy wa syarifiha. Ketika masuk ke Makkah, mulai bertanya-tanya, siapa sayyid kalian? Man sayyidukum? Siapa sayyid kalian? Siapa orang tua kalian atau yang dituakan oleh kalian? Faqila lahu, dijawab, Abdul Muttalib ibni Hashim.
Abdul Muttalib ibn Hashim. Faja'ahu faqala lahu ma amarahu bihi Abrahah. Maka didatangilah Abdul Muttalib ibn Hashim dan disampaikan berita dari Raja Habasyah, dari Abrahah. Faqala lahu Abdul Muttalib, dan berkata Abdul Muttalib kepadanya, wallahi ma nuridu harbahu wa ma lana bidzalika min taqah. Kata Abdul Muttalib, sungguh demi Allah, kami enggak akan memerangi orang itu, dan kami enggak akan kuat, enggak akan mampu memerangi orang itu. Hada baitullahil haram. Ini adalah baitullah, rumah Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa baiti khalilihi Ibrahim. Ini adalah rumah yang dibangun oleh kekasih Allah, yaitu Ibrahim, Khalilullah. Fa in yamna'hu minhu fa huwa baituhu wa hurmatuhu. Kalau Allah menjaganya dari kalian, maka itu pantas karena Allah yang memilikinya. Itu rumah Allah, dibangun oleh kekasihnya, nabinya, rasulnya Ibrahim. Wa in yukhalli bainahu wa bainahu fa wallahi ma indana daf'un anhu. Kalau Allah membiarkan kalian menghancurkan, maka ada apa urusannya denganku? Ana Rabbul Ibil wal Ka'bah lahu rabbuh wal Ka'bah laha rabbuha. Ini ucapan terkenal dari ucapan Abdul Muttalib. Aku hanya penguasa 200 ekor unta, kembalikan. Aku hanya pemelihara unta. Untaku 200 kamu rampas, kembalikan. Adapun Ka'bah itu adalah memiliki Rabb sendiri, memiliki pemelihara sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Ka'bah. Lihat, aku Rabbul Ibil, aku hanya pemelihara ibil, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia adalah Rabbul Ka'bah. Kalau Allah yang memilikinya membiarkan, berarti Allah menghendaki untuk hancurnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, dan itu pantas karena Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, pasti akan menghalanginya darimu. Ini jawaban Abdul Muttalib kepada Hunatah al-Himyari. Fantalaqa ma'i ilai. Fantaliq ma'i ilai. Kalau begitu berangkatlah bersamaku menuju Tuan Raja Abraha. Fa innahu qad amarani an atihi bik, karena dia memerintahkan aku untuk membawamu ke sana. Fantalaqa ma'ahu Abdul Muttalib wa ma'ahu ba'd banihi. Maka berangkatlah Abdul Muttalib dan bersamanya beberapa anak-anaknya. Hatta atal askar, sampai datang menemui pasukan tersebut. Fasala an Danafar wa kana lahu sadiqan. Maka dia bertanya tentang Danafar. Mana Danafar? Karena dia merupakan sahabatnya Danafar, tokoh yang menggerakkan perlawanan di Yaman, itu kenal dengan Abdul Muttalib. Hatta dakhala alaihi wa huwa fi mahbasihi. Sampai dia berhasil menemui Danafar dalam keadaan ditawan, dalam keadaan dipenjara. Ya Danafar, kata beliau, kata Abdul Muttalib, ya Danafar, hal indaka min ghina'in fi manazala bina? Faqala lahu Danafar, wa ma ghina rajulun asir biyaday malik yantazir an yaqtuluhu gadan aw ashiya, buduwan aw ashiya. Kata Abdul Muttalib, wahai Danafar, apakah engkau mampu atau memiliki kekuatan atau sesuatu untuk melawan? Dia jawab, rajulun asir, aku adalah seorang tawanan. Biyadi malik, yakni di tangan raja, yang tadir an yaqtulahu. Aku hanya menunggu kapan aku dibunuh. Apakah pagi ini atau sore nanti? Maka na'indi ghina'un fi syai'in mimma nazala bik. Sungguh aku tidak memiliki kemampuan apapun terhadap apa yang akan menimpamu sekarang ini. Illa anna anisan sa'isal fail sadiqun li. Hanya saja aku memiliki seorang teman di sini, yaitu pengurus gajah-gajah itu. Itu adalah sahabatku. Wa sa'ursil ilaihi fawzihi bidzalik. Aku akan utus ke sana engkau untuk menemuinya. Dan silahkan engkau berikan sesuatu pembicaraan kepadanya. Wa'adzim alaihi haqqak. Dan aku akan sebutkan betapa besarnya hakmu atasnya. Apa maknanya? Maknanya kamu wahai Sais, wahai penuntun gajah-gajah, ini orang-orang besar dan kamu harus memberikan bantuan kepadanya. Itu maksudnya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Dunafar hanya itu.
Wa as'aluhu an yasta'dhin laka 'ala al-malik fatukallimuhu bima badalak. Setelah ketemu sampai kepada Sa'id tadi, apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib? Apakah kamu bisa menghubungkan aku dengan raja? Aku ingin berbicara dengannya. Wa yasalaka 'indahu bi khairin in qudira 'ala dhalik. Dan berikanlah bantuan, syafaat, pembelaan, apa yang kamu bisa. Faqala hasbi. Maka dia menjawab, cukup bagiku. Ini aku bisa. Faba'atha Dhu Nafar ila Unais faqala lahu. Maka Dhu Nafar berbicara kepada Unais tadi, Inna Abdul Muttalib sayyidu Quraisy. Sesungguhnya Abdul Muttalib adalah tuannya Quraisy atau pemimpin Quraisy. Wa sahibu 'iri Makkah, dan dia pemilik ternak di Mekah dan pasukan dagang di Mekah. Yut'imun nas bis-sahli, orang yang dermawan yang memberikan makan pada sekian banyak manusia fakir miskin, dan dia bahkan memberi makan binatang-binatang buas di ujung-ujung gunung. Ini keistimewaan mereka orang-orang Arab ketika itu. Dia memberi makan fuqara wal masakin dan juga memberi makan binatang-binatang ternak di puncak-puncak bukit. Jadi kalau mereka sembelih sekian banyak hewan, sembelihan-sembelihan, setelah dibagikan pada fuqara, maka sebagiannya dia taruh di bukit sana, bukit sini untuk binatang-binatang buas. Nah, Allah bahwa dia adalah orang yang dermawan. Dia memberi makan kepada orang-orang miskin dan juga memberikan makan pada binatang-binatang buas fi ru'usil jibal, di puncak-puncak gunung. Wa qad asaba lahul malik mi'atai ba'ir, dan dia dalam keadaan dirampas hartanya 200 ekor unta. Fasta'din lahu alaihi, maka mintakanlah kepada tuan raja agar bisa menerima permohonan Abdul Muttalib untuk dikembalikan 200 ekor unta itu. Faqala af'al, kata Unais, bisa, aku lakukan. Fakallama Unais Abraha, maka disampaikan pada Abraha, kata Unais, wahai raja, aku menyampaikan kepadamu sebagai syafaat kepada untuk Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meminta agar disampaikan kepadamu agar 200 ekor unta itu kembalikan kepadanya. Ayuhal malik, hada sayyidu Quraisy bibabik. Ini Sayyid Quraisy ada di pintumu. Yasta'din alaik, minta izin untuk masuk ke tempatmu. Wa huwa sahibu 'iri Makkah, dan dia adalah pemilik pedagang kaya atau pemilik pasukan dagang di Makkah, dan dia adalah pemilik ternak yang banyak. Wa huwa yut'imun nas bis-sahl, orang ini banyak memberikan makan, memberikan pada fuqara masakin, dan memberikan makan pada binatang-binatang buas di ujung-ujung gunung. Fa'adhan alaik, fa'adhin alahu alaik, maka izinkanlah dia untuk masuk menemuimu. Fayukallimuka fi hajatih, agar dia bisa bicara langsung kepadamu tentang hajatnya. Fa'adhina lahu Abraha, maka diizinkanlah Abraha untuk menemuinya. Wa kana Abdul Muttalib awsaman nas wa ajmalahum wa a'zamahum. Dan Abdul Muttalib adalah seorang yang paling bagus rupawan, paling gagah, badannya bagus, tingginya bagus, warna kulitnya juga bagus, dan paling mulia, berwibawa, terhormat. Falamma ra'ahu Abraha, maka Abraha ketika melihat, dihormatinya, diagungkannya, ditaruh di tempat yang mulia. Wa akramahu an yajlisa tahtahu, wa kariha an tarahu al-habasyah yajlis ma'ahu ala sarir mulkihi. Dimuliakan dan kemudian akramahu an yajlisahu tahtahu, tetapi dia ingin untuk taruh di bawah. Wa kariha an tarahu al-habasyah, dia khawatir orang-orang Habasyah melihat kalau orang Arab ini ditaruh sejajar dengan raja di atas ranjang atau di atas singgasana kerajaan. Maka daripada dia yang naik bersamaku di sini, lebih baik aku yang turun. Paham yang dimaksud? Abraha ingin memuliakan orang ini karena begitu masuk yang betul-betul berwibawa, gagah, tinggi dan terhormat, maka dia ingin menghormati untuk duduk sejajar dengan dia. Tetapi kalau duduk sejajar dengan dia, dia khawatir orang-orang Habasyah, bawahan-bawahannya akan terheran-heran dan akan menyalahkan dia kenapa orang seperti itu taruh di sejajar. Maka Abraha yang turun ke bawah, duduk bersama dengan Abdul Muttalib.
Nazala Abraha an saririhi. Abraha turun dari singgasananya dan duduk bersama Abdul Muttalib ala bisatihi, di hamparannya. Wa ajlasahu ma'ahu alaihi ila janbih, jadi dudukkan berdampingan dengan Abraha. Thumma qala li turjumanih, kemudian berkata kepada penterjemahnya. Ada penterjemah karena bahasanya berbeda. Qul lahu hajatak, katakan kepadanya apa kebutuhanmu, apa hajatmu. Faqala lahu, maka berkata kepadanya penterjemah tadi, hajati an yarudda 'ala al-malik mi'atai ba'ir asabaha li. Hajatku adalah kembalikan 200 ekor unta milikku kepadaku yang kalian ambil. Falamma qala dzalika qala Abraha li turjumani. Ketika berkata seperti itu, maka Abraha berkata kepada penterjemahnya, qad kuntu a'jabani, qad kunta a'jabtani hina ra'aitu. Sungguh ketika aku melihat kamu, aku kagum denganmu dan aku salut denganmu. Yani betul-betul aku menghormatimu. Tetapi ketika aku mendengarkan ucapanmu, sungguh betapa zuhudnya kamu. Apa maknanya zuhud? Betapa rendahnya kamu, mintanya cuma unta. Ini keheranan Abraha. Kenapa? Karena biasanya kalau ada seorang tokoh besar yang memimpin satu daerah dan daerahnya akan diserang, kira-kira kalau ada pembicaraan antara daerah tersebut dengan yang menyerang, ada perjanjian atau ada pertemuan meja bundar atau apa, kira-kira diomongkan apa? Minta keringanan supaya jangan dihancurkan atau supaya begini supaya begitu. Iya toh, cari jalan tengah. Ini bukan, ana nggak ngurusi yang itu, nggak ngurusi masalah kamu mau menghancurkan Ka'bah. Ana cuma pengen untaku dikembalikan. Titik. Loh, kata Abraha, aku tadinya kagum dengan kamu, menghormatimu, masya Allah, orang besar dan sebagainya, berwibawa. Tetapi ketika kamu berbicara, hajatku hanya unta. Qad zahatta satu fika hina kallamtani atukallimuni fi mi'atai ba'ir. Apakah engkau berbicara kepadaku hanya berbicara tentang unta, 200 ekor unta yang aku ambil untukmu, yang aku ambil darimu, wa tatruk baitan, dan kamu tinggalkan Ka'bah yang akan aku hancurkan? Kok aneh? Semestinya kamu berbicara tentang Ka'bah yang akan aku hancurkan, tetapi engkau berbicara tentang masalah 200 ekor unta. Huwa dunaka wadain abaik, maka silakan ambil semua 200 ekor unta dan bayarkan hutang-hutang dari nenek moyangmu, aku bayar semuanya. Kata Abraha, wadain abaik qad jitu lihadmihi, aku datang untuk menghancurkan, kata dia. Baitullah, rumah yang kamu jaga-jaga, yang kamu muliakan. La tukallimuni fi, jangan engkau bicarakan padaku dalam masalah yang seperti itu. Qala lahu Abdul Muttalib, inni ana rabbul ibil. Aku berkata seperti itu karena sekali lagi, aku adalah Rabbul Ibil. Aku adalah penggembala dan pemilik unta-unta. Maka urusanku unta. Adapun Ka'bah, ada penggembalanya sendiri dan ada pemiliknya sendiri. Bukan aku. Pemiliknya Allah dan penjaganya Allah. Dan kalau kamu akan menghancurkan, kamu berhadapan dengan Allah. Lihat. Qanibina azakumullah. Ini yang namanya bahasa tinggi. Bahasa tinggi. Sehingga betul-betul Abraha sendiri yang bertanya, kenapa kamu tidak bicara Ka'bah? Memang beliau ingin menyampaikan bahwa Ka'bah itu milik Allah, kamu jangan macam-macam. Tapi caranya seperti itu, tidak seperti yang pertama tadi, Dzunafar atau orang-orang yang sebelumnya. Kamu jangan menyerang Ka'bah, Ka'bah itu Baitullah, nanti akan kualat, kamu akan ditimpa begini dan begitu. Tetapi kalau Abdul Muttalib dengan keyakinan dan dengan perbuatan bahwa aku nggak ngurus Ka'bah, Ka'bah milik Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin Ka'bah akan dijaga oleh pemiliknya. Sebagaimana aku adalah penggembala unta, pemilik unta, aku berjuang mati-matian untuk membela unta-untaku dan untuk mengambil kembali unta-untaku dan menjaga unta-untaku. Demikian pula Allah, Rabbul Ka'bah, pasti akan menjaga Ka'bah darimu dan pasti akan melindunginya dan akan memberikan kepadamu balasan-balasan yang mengerikan. Diajari cara berpikir yang benar. Maka dikatakan, Inni ana rabbul ibil, aku hanyalah penguasa unta-unta.
atau pemilik unta-unta. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uh. Adapun bait adalah milik Allah dan memiliki penguasa tersendiri yang akan menjaganya. Qala ma kana liyamtani' minni. Qala anta wadhalik. Kata Abraham, ma kana liyamtani' minni. Tidak mungkin dia bisa menghalangiku, katanya. Apa maknanya ini? Kufur. Jadi jangan dibayangkan Abraha itu adalah seorang yang soleh, adalah orang yang beriman kepada Allah yang taat, tidak. Mereka mengerjakan ajaran Nasrani lil malik, untuk rajanya, untuk manusia, riya'an nas, dan tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan beritanya dan berita itu ada dalam kitab mereka. Mereka tahu itu, pendeta-pendeta mereka tahu kalau yang namanya Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Mereka kenal Nabi Ibrahim, mereka kenal Nabi Ismail, tetapi mereka menentang agama mereka sendiri. Sehingga diajarkan kepadanya bahwa ini adalah milik Allah dan ini adalah Ka'bah yang dibangun oleh Khalilullah. Maka kalau kamu menyerangnya, Allah yang akan menghalanginya dan Allah yang akan menyerang kamu dan membalasnya. Tetapi jawabannya, maka naliyam tani' minni, dia tidak mungkin menghalangiku atau tidak akan bisa menghalangiku. Maka apa kata Abdul Muttalib? Anta wadak. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.